nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kembali memberikan kepada kita waktu dan tenaga untuk kembali mengisi sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian ba'da subuh. Karena jihad sesungguhnya hari ini adalah tidur setelah sholat isya dan bangun di sepertiga malam. Banyak dari kita yang masih kesulitan. Bisa kita lihat dari jumlah orang yang berjamaah sholat subuh dibagi rata kaum muslimin yang ada di dalam satu wilayah atau satu komplek. Jihad itu kemudian akan menjadi pegangan pedoman kita seberapa besar kualitas keimanan kita kepada Allah. Sebab yang pertama, al-farqu al-ahdu bainana wa bainal kafir. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah as-shalah, adalah orang-orang yang sholat. Lalu yang kedua, perbedaan orang-orang beriman dan orang-orang yang munafik di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dua waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan perintah agama ini, karena agama dibangun untuk, bukan dibangun, dikirimkan oleh Allah sebagai guidance, sebagai tuntunan bagi kita semua. Diciptakannya kita semua oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Diciptakannya kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah. Lalu bagaimana teknis beribadah? Bagaimana teknis menjalankan dunia tersebut? Tentu saja dalam setiap masa Allah telah menurunkan setiap rasulnya, dan dalam setiap masa itu pula terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka di abad ke-7 Masehi, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan basyiran, kabar gembira kepada kita semua, wa nadhiran, dan juga peringatan. Ya, Al-Quran itu memiliki dua makna inti, peringatan dan juga kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman adalah kabar gembira bagi mereka yang beriman kemudian akan mendapatkan surganya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyatin. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan fi 'ishatin, di dalam kehidupan yang radiyah, akan diridhoi. Kenapa kehidupan yang diridhoi? Sebab ada dua istilah dalam kitab
tunggal. Ada radhiyallahu anhu dan juga ada rahimahullah. Apa perbedaannya? Radhiyallahu anhu ini para ulama dikhususkan untuk para sahabat. Para sahabat ini umumnya dijamin masuk surga. Sementara generasi berikutnya kita menggunakan rahimahullah berupa doa semoga Allah merahmati, atau dalam bahasa Indonesianya almarhum. Almarhum ini sudah dirahmati. Sementara radhiyallahu anhu maknanya semoga Allah merahmati. Dan yang sakulat, yang orang yang berat timbangannya akan fi 'isyatin radiyah, akan ada dalam kehidupan yang pasti diridhoi oleh Allah. Allah ridho. Kesananya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho atas balasan basyiron dulu di dunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lalu sebaliknya, wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangannya, ya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Ini berlaku bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang ringan timbangannya. Masih berpotensi masuk surga? Masih. Tapi siapa yang mau masuk dan transit dulu di neraka? Nauzubillah min dzalik. Wa ma adraka ma hiya, dan apa itu neraka hawiyah? Narun adalah api hamiyah. Hamiyah itu api yang dijaga rasa panasnya tidak berkurang. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Kullama nawijat juluduhum badalna juludan ghairah liyadhuqul adzab. Setiap kali kita merasa, alhamdulillah, setiap kali seseorang ahli neraka merasakan siksaan api neraka, nawijat juluduhum, kulit-kulitnya itu terbakar tapi tidak musnah, digantikan oleh Allah kulit-kulitnya itu dengan kulit-kulit yang baru. Badalna, kami gantikan kulit-kulit tersebut, liyadhuqul adzab, supaya ahli neraka merasakan azab. Bayangkan ketika rasa sakit di dunia itu hilang dengan batas dan puncaknya dengan kematian, maka rasa sakit di akhirat tidak berujung. Rasa sakit di neraka terus diperbaharui sehingga ahli neraka akan merasakan azab yang pedih. Jamaah sidang kajian subuh rahimana wa rahimakumullah, bisa kita lihat Rasulullah saat memberikan nadhiran, peringatan, wa basyiron, dan juga kabar gembira kepada kita, Allah tidak serta-merta membiarkan hambanya berada dalam kegelapan, berada dalam kebodohan, sehingga ketika Allah menghukum ahli neraka, tidak ada lagi kata-kata kami dulu tidak tahu ada informasi Islam, kami dulu tidak tahu ada hal-hal yang berkaitan dengan menyembahmu ya Allah. Tidak. Hujah-hujah tersebut akan berdiri, hujah-hujah tersebut akan ada nanti di neraka, namun Allah membantahnya. Dan Islam datang ke dunia ini, tampil di dunia ini, hadir di dunia ini untuk apa? Untuk liyahdiyahum, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada umat manusia. Di sini izin khatib menjelaskan tentang bagaimana peran Islam dan Islam sebagai petunjuk kepada kita, Islam sebagai pencerah bagi akal manusia. Lalu bagaimana konteks Islam hari ini? Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hari ini? Dan juga bagaimana cara kita agar bisa memfilter seluruh apa yang diinformasikan dalam Islam itu 100%
utuh, 100% otentik. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa pada zaman dahulu agama sebelum Nabi Muhammad SAW terpecah-pecah. Namun semua agama tersebut tetap dalam koridor satu, yakni koridor tauhid. Bisa dibayangkan dulu Eropa dan juga negara-negara lainnya di Persia misalkan dikenal dengan agama Majusi. Agama Majusi ini adalah agama yang fokus dan konsen terhadap penyembahan api. Lalu ada pula di India. Di India pada saat itu mereka gelap dengan penyembahan berhala-berhala dan itu terjadi hingga kini. Bagaimana Eropa pada saat itu mengalami zaman setelah runtuhnya Romawi Timur pada abad ke-5, mereka terus mengalami kemunduran-kemunduran dalam berpikir. Kemunduran ini bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam moral, juga dalam penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Disebutkan ibu bapak sekalian dalam Api Sejarah karya Profesor Mansur Suryanegara. Di Eropa itu pada saat zaman awal abad pertengahan, ketika ada orang gila, ketika ada orang gila, mereka disalib kemudian disimpan dengan air garam matanya, dicucuri air garam matanya. Lalu kemudian orang gila tersebut berteriak kesakitan. Setelah berteriak kesakitan, si ahli agama tersebut mengatakan kepada masyarakat, itu lihat, orang ini sedang dirasuki setan. Setelah diurapi, didoa-doakan dan diberikan air garam, setan tersebut mengamuk. Di zaman hari ini, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, sungguh tidak masuk akal dan di luar nalar kita masing-masing. Semua orang normal yang matanya dicucuri air garam pasti nyeri, perih. Tapi pada zaman dulu orang-orang percaya. Kenapa? Karena yang mengucuri mata tersebut seorang ahli agama. Dan inilah gambaran Eropa di awal abad pertengahan, kemudian di akhir abad pertengahan. Ada juga orang-orang yang dulu dianggap sebagai penyihir, kemudian diburu oleh kekuasaan, oleh penguasa. Yang masyhur di kisah kita saat ini adalah ilmuwan bernama Galileo, menemukan bahwa bumi itu tidak menjadi pusat dunia, melainkan matahari menjadi pusat perputaran alam semesta. Lalu kemudian otoritas agama saat itu bertentangan dengan penemuan Galileo. Lalu kemudian apa yang terjadi? Galileo dihukum mati. Ini kisah yang masyhur. Bayangkan ini terjadi selama 9 abad berturut-turut. Dan ini pun jika kita telusuri masih terjadi pada hari ini. Bagaimana zaman Arab pra-Islam, ibu bapak sekalian? Kalau kita lihat setelah pernikahan, kemudian seorang suami dan istri melahirkan anak, Islam mengajarkan untuk melakukan apa bu pak? Potong apa? Sembelihan itu apa namanya? Akikah. Ibu bapak sekalian, sebelum adanya akikah, riwayat-riwayat sejarah menyatakan bahwa dulu tidak ada istilah akikah yang dibagikan dagingnya untuk masyarakat. Dulu daging kambing itu disembelih lalu darahnya dikucurkan di kepala bayi untuk mendapatkan keberkahan. Saya tanya kepada ibu bapak, masuk akal atau tidak? Tidak. Dan itu dilakukan di zaman sebelum Islam muncul. Hari ini akikah dilakukan, sembelihannya dilakukan atas nama Allah, dagingnya diberikan kepada
masyarakat. Masuk akal atau tidak, Bu? Masuk akal. Dagingnya dinikmati, disantap oleh masyarakat, mendapatkan keberkahan, kebaikan seluruhnya. Selain dari itu, sejarah mengatakan bahwa masa pra-Islam pernikahan itu ada 4 jenis. Bayangkan, ada 4 jenis. Yang pertama adalah pernikahan yang dia itu si perempuan, siapa yang menghamilinya duluan. Ini terjadi ya di zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Bukan hanya umi, bukan hanya minim literasi, moral mereka rusak. Ya. Dan juga ada laki-laki yang dipoliandri pada masa pra-Islam ini. Sejarah menyatat seperti itu. Hari ini ada orang yang poliandri, sungguh di luar nalar, tidak masuk akal, ibu bapak sekalian. Bahkan kisah Umar yang masyhur di kalangan kita, ketika Umar mengubur anak perempuannya hidup-hidup, keyakinan dan akalnya bergejolak. Ketika akalnya menyatakan saya harus menyelamatkan anak saya, tapi keyakinannya menyatakan mengubur anak hidup-hidup pada saat itu adalah sebuah jalan pintas menuju kemuliaan. Jika itu dilakukan hari ini, maka hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal. Al-Quran menyebutkan, ibu bapak sekalian, kata akal di dalam Al-Quran disebutkan 49 kali. Di antaranya paling banyak adalah di surah Al-Baqarah. Kalimat-kalimatnya tidak dalam bentuk masdar. Kalimatnya dalam bentuk fi'il mudhari seperti ta'qilun dan ya'qilun. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Dalam ayat-ayatnya dikaitkan dengan yang berbicara tentang kehidupan. Ayat-ayat akal ini berbicara tentang penciptaan manusia. Imam Ghazali menyebutkan akal menurut Imam Ghazali yang pertama, ibu bapak sekalian, adalah suatu sifat yang membedakan pertama manusia dengan binatang. Definisi manusia itu, ada yang tahu definisi manusia, ibu bapak? Makhluk apa manusia? Makhluk hidup. Berarti hewan juga makhluk hidup. Ternyata yang membedakan manusia adalah kata dalam bahasa Arab, al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang natik, berbicara dan berpikir. Natik itu berpikir, berbicara, dan pembicaraannya itu terstruktur, mengobrol dengan kalimat yang bisa dipahami. Nah, itu definisi manusia. Menurut Imam Ghazali, dengan definisi akal, seseorang bisa dibedakan antara manusia dengan binatang. Yang kedua, yang dimaksud dengan akal adalah ketika kita tahu bahwa hal yang secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan, maka akan bisa dibuktikan. Dan sebaliknya, sesuatu hal yang mustahil untuk dibuktikan, mustahil juga untuk dibuktikan. Ya. Lalu yang ketiga, pengetahuan-pengetahuan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Ayat-ayat yang berbicara tentang akal, di antaranya adalah surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar kalian berpikir, agar kalian berakal. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akal. Ibu bapak sekalian, izinkan saya menceritakan bagaimana fenomena hari ini, ya, yang di luar nalar tapi masih ramai. Ini adalah tantangan. Kadang-kadang kita sebagai
manusia berpikir ulang. Ini sudah 2025, tapi masih ada orang yang mempercayai dukun online. Dina TikTok FYP sok gerak tingali. Ruqyah online. Allahu Akbar. Jeung nu nontonna loba. Heran. Aneh tuh. Aneh. Nu nontonna loba, anu konsultasina heran. Ruqyah online dukun. Ya, ini terjadi. Kalau masyarakat Bandung sepertinya tidak. Tapi rada kableh kenca gitu ya. Banyak. Kadang-kadang ya kita lihat di TikTok itu banyak yang seperti itu. Ya. Lalu kemudian selain dukun online apalagi oknum mengaku keturunan nabi. Ya. Katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Katanya bisa pergi ke haji tanpa pesawat terbang. Bayangkan. Kalau ini diyakini rusak akidah kita, Pak. Ya, katanya ini bagian dari karomatul aulia. Karomahnya para wali. Ibu bapak tahu karomahnya apa? Karomah adalah amrun khariqun lil adah. Perkara yang keluar dari kebiasaan. Dan syarat karomah itu tidak bisa diminta, tidak bisa direquest. Oh si sakti ya bisa ngapung. Bisa mungkin ngapung, tapi tidak sekeinginan dia. Ya. Dan banyak yang mengaku-ngaku keturunan Nabi mendapatkan karomah sebagai para wali. Ada yang bisa mengeluarkan emas. Ini tidak masuk akal. Dan herannya di Indonesia saja yang seperti ini. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, tidak ada syekh, misalkan Syekh Sudais di sana, ya, membicarakan karomah atau Syekh Sudais bisa terbang. Ada nggak Bu? Syekh Al-Matrud misalkan, atau Syekh Sulaim Ar-Ruhaili bisa terbang. Tidak. Syekh Sudais kalau mau ngimaman di Masjidil Haram naik mobil biasa. Hanya di kita para wali itu sangat sakti. Dan herannya lagi-lagi seperti dukun online rame gitu jamaah, nah ibu bapak sekalian, dibanding jamaah kajian ilmiah subuh pada pagi ini. Betul tidak? Nah ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita sebarkan kepada orang-orang. Sesuatu yang tidak masuk akal nanti akan saya bahas. Ibadah itu Pak, ibadah itu, perkara ibadah itu asalnya adalah ghairu ma'qulil makna. Tidak masuk akal. Ibadah itu tidak masuk akal. Apa? Pak, buktinya ibadah tidak masuk akal. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Masuk akal tidak Pak? Tidak masuk akal. Ibadah sholat subuh hanya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kenapa kita kerjakan tetap 2 rakaat? Karena dalil Allah memerintahkan kepada kita sholat subuh hanya 2 rakaat. Jangan kita pikir sholat subuh ini lebih luang lantas kita 4 rakaat. Tidak seperti itu. Ya. Kaidah pertama adalah dalam perkara ibadah ini ghairu ma'qulil makna. Tidak masuk akal dalam hal ibadah. Kenapa kita tetap lakukan? Logikanya bukan dari seberapa banyaknya, tapi seberapa ada atau tidak perintahnya. Baik, kemudian yang berikutnya, tidak sadar terjerumus pada feodalisme. Feodalisme ini istilah yang diluncurkan pada abad ke-18, menggambarkan bagaimana status sosial seseorang. Ada yang ningrat, ada yang budak. Dan feodalisme ini terjadi di kalangan kita hari ini. Saat
Saat saya ditugaskan untuk menjadi penerjemah seorang masyaikh dari Riyadh, Pak, ada seorang pendengar santri itu salaman dengan syekh tersebut. Syekh tersebut Syekh Khalid namanya. Santri tersebut jalan dari belakang ke syekh tersebut dengan pakai lutut, Pak, kikituan lah, untuk menunjukkan kesopanan. Ya, syekh tersebut menjawab apa? Berdiri. Kamu jangan berjalan seperti itu di hadapan manusia. Enak, Pak, menjadi seorang ustadz yang manusia itu tunduk di depan kita, itu enak rasanya, dihormati. Tapi hal yang tersebut benar atau salah, Pak? Salah, keliru. Maka syekh tersebut, Syekh Khalid tersebut mengatakan kepada jamaah tersebut, berdiri, hanya tunduklah kepada Allah. Dan terjadi di Indonesia bagaimana biasanya, naudzubillah, di pesantren-pesantren yang masih menganut feodalisme tersebut, dengan dalih kesopanan, dengan dalih tata krama dan budaya. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam, Pak. Ya. Lalu kemudian ada ustadz atau kiai yang mengaku bisa mengobati ilmu tanpa mengobati seorang yang sakit tanpa ilmu pengetahuan. Dokter itu mau masuk Unpad, Pak, kedokteran itu susahnya luar biasa. Ya, passing grade di Unpad itu tinggi, paling tinggi kedokteran. Asupna hese, lulusna hese, can koasna. Eleh ku ustad anu maca doa. Bukan kita tidak percaya, tapi doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja hari ini. Tidak perlu minta kepada ustadz tertentu, bisa minta kepada orang yang dianggap soleh, doanya lebih diijabah, ada dalilnya. Minta doa kepada orang-orang soleh, bertawasul kepada mereka. Tapi jangan minta kepada ustadz tertentu yang diklaim bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini terjadi kemarin di Jawa Timur, pesantren dibongkar oleh pesulap merah, kalau Bapak tahu. Ya, Gus siapa gitu ya. Tapi herannya banyak yang datang, betul tidak? Banyak yang datang, herannya tarifnya lebih besar daripada dokter. Ini akal di mana ditaruhnya, Pak? Luar biasa. Ya, ini PR kita semua. Lalu kemudian yang paling populer ini, Pak, saya kadang lucu bahasa Suryani. Makola inna, Pak, makola dan segala macam. Saya tidak akan sebutkan, kalau ini muncul di FYP IG atau TikTok Bapak. Kalau di saya muncul terus, Pak. Ya, menggunakan hadis Nabi, makola. Saya, Pak, belajar bahasa Arab itu kurang lebih 9 tahun, di pesantren 6 tahun, di dengan Ustadz Farhan itu 3 tahun kurang lebih. Ya, Ustadz Farhan yang di sini itu tidak mengerti bahasa Arab yang diucapkan oleh bahasa Suryani tersebut, tidak mengerti. Dan orang Arab pun ketika diperdengarkan bahasa itu juga tidak mengerti. Dan beliau mengatakan Rasulullah bersabda. Ini fatal ketika mengucapkan Rasulullah bersabda dengan karangan manusia. Apa kata Rasulullah? Famaq'aduhu finnar. Entah finnar atau minar, saya lupa. Famaq'aduhu fima ma'nahu, maka tempatnya di neraka bagi orang-orang yang mengaku ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak sekalian, kalau dilihat dari fenomena-fenomena ini, maka perlu kita kaji apa kaidah-kaidah dalam beragama. Termasuk kita mungkin sering melewatkan atau sering melakukan hal-hal yang tidak kita sadari. Biasanya oleh ibu bapak yang suka ada yang sering meneruskan WA, drop ceramah, dalil yang seperti itu, Pak. Suka ada. Biasanya di grup keluarga.
sebarkan, jika tidak neraka menunggumu, misalkan. Betul tidak? Ibu bapak sekalian, semangat kita dalam beribadah itu jangan sampai tidak ada panduannya sama sekali. Ya, begini, banyak sekali termasuk di grup WA keluarga saya, banyak disebarkan hoax-hoax yang berkaitan dengan agama. Kalau dulu zaman BlackBerry Messenger itu bunyinya kurang lebih, barang siapa yang menyampaikan pesan ini, maka baginya haram api neraka selama 80 tahun. Bapak-bapak mungkin pernahlah menerima pesan seperti itu. Siapa yang tidak mau mengirimkan pesan BlackBerry mendapatkan reward anti neraka 80 tahun, siapa yang nggak mau? Tapi masalahnya itu adalah hoax yang paling mudah gampang dikatakan hoax, tapi herannya 2010 sampai 2015 banyak disebar, itu paling banyak disebar. Heran, ya. Kenapa? Mungkin kita belum mempelajari ilmu riwayat, mungkin kita belum mempelajari bagaimana cara membedakan mana hoax atau tidak. Ya. Nah, insya Allah kita dalam waktu yang singkat ini akan mempelajari bagaimana kaidah-kaidah dalam beragama, bagaimana kaidah-kaidah dalam menangkal sebaran-sebaran informasi tersebut. Ibu bapak sekalian, kita tahu bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya Islam. Dan agama ini, ibu bapak sekalian, definisi agama harus mencakup yang pertama adalah aturan dan ketentuan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan untuk manusia. Lalu yang kedua, sumber ajarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita tidak menerima kata-kata yang menyatakan, mengklaim diri bahwa ini dari Rasulullah, maka kita jangan atau tidak boleh ikuti. Sekali lagi tadi seperti contoh bahasa Suryani, dia mengatakan bahwa ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Tidak kita temukan. Di zaman digital seperti ini Pak, gampang sekali menemukan hadis. Bapak tinggal install bahasa Arab, ya. Kalau ada seorang ustadz menyebutkan hadis tertentu tentang Rasulullah, Bapak tinggal kutip, mau Arabnya atau terjemahannya. Misalkan, ya, hadis tentang katakanlah yang benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Ketika ustaz tersebut mengucapkan qulil haq walau kana murran, tulis dalam bahasa Arab, qulil haq walau kana murran. Searching di Google. Keluar, kan masalahnya bisa tuh. Ya, cuman masalahnya kita bisa nggak ngetik bahasa Arabnya gitu. Kalau tidak bisa, berarti terjemahnya. Artinya katakanlah yang benar meskipun pahit. Barusan saya coba searching qulil haq walau kana murran. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban. Semudah itu Pak. Semudah itu dalam mencari hadis yang sahih. Hari ini, kalau dulu mungkin masih sulit, harus membuka kitab segala macam. Ya, ibu bapak sekalian. Lalu kemudian agama Islam ini telah sempurna. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Dalam Haji Wada ayat ini disampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sampaikan, telah aku sempurnakan agamaku dan aku ridho Islam sebagai agama. Lalu kemudian ibu bapak sekalian, lihat ada sebuah kaidah, perbedaan prinsip dalam urusan dan agama dan dunia. Idza kana syai'un min amrin dinikum fa antum a'lamu. Apabila ada perkara dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu, kamu lebih tahu. Hadis ini berkaitan dengan ketika seorang sahabat berkebun kurma, lalu paceklik dan gagal.
Kemudian sahabat merasa Rasulullah adalah pembuat fatwa, Rasulullah adalah nabi. Maka bertanyalah seorang sahabat tersebut kepada Rasulullah tentang bagaimana cara berkebun yang baik. Ternyata jawaban Rasulullah adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian manusia, kaum muslimin, tentang urusan dunia lebih tahu. Jangan kalian bertanya kepada nabi yang bukan urusannya. Seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara membangun rumah, silahkan kembangkan sendiri, silahkan cari ilmu pengetahuannya. Jangan cari di Al-Quran. Di Al-Quran itu cari bagaimana bangunan ini menjadi berkah, bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana kita mencari yang halal dan yang haram sebagai panduan umum dalam masalah-masalah dunia. Tadi saya setelah sampaikan bahwa agama adalah ghairu ma'qulil makna, sementara perkara dunia adalah ma'qulul makna, kebalikan. Perkara dunia itu adalah perkara yang bisa diterima oleh akal, ibu-bapak sekalian. Contoh begini, ada seorang yang mengatakan bahwa dirinya bisa berbicara dengan Allah. Masuk akal atau tidak, bapak ibu sekalian? Tidak masuk akal. Atau ada seseorang mengatakan, saya mempersiapkan makanan untuk diberikan kepada Ratu Kidul. Masuk akal atau tidak, Bapak? Tidak masuk akal. Makanan tersebut biasa disebut, karena saya orang pinggiran pantai, sesajen laut dalam acara hajat laut. Mereka mengatakan hajat laut ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah dengan memberikan kepada alam makanan-makanan kita di atas perahu, ritual. Maka kita katakan memberi makanan di atas perahu ini tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada orang yang memakannya. Makanan ini menjadi busuk. Bahkan sosok yang dikatakan laut pun itu tidak ada. Maka perkara yang tidak masuk akal ini masuk dalam ranah ritual, masuk dalam ranah ibadah, masuk dalam ranah agama. Lalu bagaimana hukum agama ketika tidak ada perintahnya? Ibu bapak sekalian, agama itu hukum asalnya, ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asal ibadah itu dua. Yang pertama tauqif, yang kedua haram. Kita sholat 2 rakaat subuh itu haram, Pak. Kita sholat zuhur 4 rakaat itu haram. Kita puasa pun haram. Tapi karena ada perintah maka menjadi wajib. Bisa dipahami? Ya. Maka ibadah yang tidak diperintahkan di luar yang diperintahkan adalah haram. Bisa dipahami? Itu kaidah sederhananya. Maka kalau ada orang yang tiba-tiba sholat subuh 4 rakaat, ya, tiba-tiba ada sholat subuh 4 rakaat, kemudian dia mengatakan, saya ingin lebih berpahala, saya ingin lebih khusyuk ibadah kepada Allah. Lalu dia bertanyakan, mana larangannya? Tidak ada. Ibadah subuh 4 rakaat tidak ada larangannya. Kebalik, kalau ibadah itu bukan mencari larangan, tapi mencari perintah. Nah, ini yang harus kita kuatkan dalam diri kita, yang harus kita sebarkan kepada rekan-rekan kita, Pak. Jangan sampai nanti
Kita melihat amrun khariqun lil adah di luar. Ada seorang yang ngaku wali, ada seorang yang ngaku orang soleh, bisa ini, bisa begitu. Masuk akal atau tidak? Kalau selama tidak masuk akal dan tidak bisa membuktikan, maka orang tersebut kita katakan menyimpang. Bisa kita katakan seperti itu. Dan ini yang mudah-mudahan menjadi pegangan dan pedoman kita dalam beragama. Sebab setelah Islam datang, bagaimana kejayaan-kejayaan di zaman khilafah, baik khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah, khilafah Umayyah, semua mengalami kejayaan-kejayaan. Kenapa? Karena Islam membebaskan akal dari belenggu kebodohan-kebodohan yang ada dan terjadi dan melibatkan banyak kaum muslimin, dan itu masih terjadi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Taufik artinya kecukupan ilmu yang sampai kepada kita. Lalu kemudian hidayah adalah bagaimana kita mengeksekusi taufik dari Allah tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.